sekolah ini ya, perubahan-perubahan positif yang ada di sekolah ini. Ini pelajaran dari saya sebagai CGP, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Di sini memaparkan tentang menurut Ki Hajar Dewantara itu, yaitu tentang cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah ya. Jadi kita sebagai guru tuh hanya bisa menuntun ya, menuntun dan mengarahkan sesuai dengan bakat kodrat zaman yang ada sekarang ini ya. Jadi kita sebagai guru itu intinya itu tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa anak itu harus bisa ini, harus misalnya pelajaran matematika harus bisa, pelajaran olahraga harus bisa. Jangan, tapi kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Karena anak-anak kita itu dari sejak lahir itu sudah ada garisnya ya, yaitu garis samar. Jadi kita sebagai guru tuh hanya bisa menebalkan saja. Jadi Bapak Ibu, kita di sini berkumpul itu untuk memusyawarahkan perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita untuk mendidik anak kita supaya anak kita itu belajar dengan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada yang namanya keyakinan kelas ya, terus budaya positif, ada segitiga restitusi, ada juga yang namanya 5 kontrol. Hal-hal seperti itu yang harus kita terapkan dalam suatu perubahan-perubahan yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukannya dari mulai keyakinan kelas. Jadi peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah itu jangan kita buat sendiri. Kita harus musyawarahkan dengan anak-anak kita. Dengan cara apa? Misalnya di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu maju, ya. So keyakinan anak-anak itu untuk belajar itu apa? Misalnya waktu belajar kita dilarang izin lebih dari 3 kali. Misalnya waktu belajar kita tidak boleh makan atau minum. Keyakinan-keyakinan yang kita buat dari anak itu kita kumpulkan, ya. Nanti kita buat suatu aturan. Aturan tersebutlah yang menjadi keyakinan kelas nantinya, ya. Jadi aturan itu datangnya dari siswa untuk siswa dan ditaati oleh siswa juga, oleh guru juga. Nanti anak-anak kalau melanggar aturan tersebut dia akan sadar, oh iya aturan itu udah saya buat sendiri ya. Jadi aturan itu jangan kita buat ujuk-ujuk langsung jadi. Ini aturan anak-anak ini ya. Jadi kita musyawarahkan dulu dengan anak-anak. Itu namanya kesepakatan kelas. Sehingga kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti sebuah aturan di sekolah nanti. Aturan yang berjalan sesuai terus-menerus itu nanti akan menjadi sebuah perubahan positif atau kebiasaan positif ya, aturan-aturan positif itu ya. Jadi diawali dari situ ya. Terus tentang segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi itu kita dalam menangani siswa-siswa kita ya. Jadi kita dalam menangani siswa-siswa kita yang bermasalah itu jangan kita langsung menjadi seorang penghukum seolah-olah siswa itu yang bersalah. Tapi kita lihat, tanyakan, kenapa nak misalnya datang terlambat, alasannya apa, ada kendala apa. Disitulah kita sebagai teman dan sebagai manajer, sebagai pemantau, posisi kita bisa bisa meletakkan ya. Jadi seolah-olah kita tuh bukan seorang penghukum ya, yang selalu benar di mata siswa. Padahal siswa terlambat itu karena apa? Dia bisanya tidak mau belajar pelajaran kita tuh karena apa? Bisa juga karena dia itu memang tidak suka pada saya karena cara ngajarnya saya gimana, atau pelajaran sayanya bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama untuk melakukan suatu perubahan di sekolah untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Murid itu diajak belajar merdeka ya. Jadi
merdeka itu bukan karena belajar sebebas-bebasnya ya, tapi mereka itu punya kesadaran sendiri. Dirinya udah merdeka, bukan karena terpaksa saya melakukan hal seperti itu, tapi karena udah punya kesadaran. Contohnya misalnya, kalau siswa itu sudah merdeka, pasti anak itu tidak disuruh lagi akan melakukannya. Ada sampah di depan mata, dia nggak suruh, nah itu buang sampah, enggak, tapi dia dengan sendirinya dibuang sendiri. Karena udah melakukan sebuah paradigmanya sudah ada di dalam hatinya. Jadi dia udah merasa merdeka dalam hatinya ya, tidak pernah disuruh karena dia sudah mampu sesuai dengan hati nuraninya melaksanakannya gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk melakukan pembelajaran di sekolah, kita bersama-sama melakukan suatu perubahan dari yang hal terkecil, dari misalnya kesepakatan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas, nanti sebuah aturan kelas, nantinya akan menjadi suatu perubahan positif yang setiap hari kita laksanakan di sekolah ya. Insya Allah siswa juga kalau aturan-aturannya dibuat sendiri oleh siswanya itu akan ditaati ya. Itu yang saya pelajari di modul 1.4. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang menghamba pada anak ya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, tidak boleh memaksakan kehendak anak ya. Anak harus apa, nggak bisa. Kita hanya mengarahkan menjadi anak yang lebih merdeka, yang lebih diakui oleh masyarakatnya, dan mampu mengembangkan bakatnya sesuai dengan keinginannya, dan tidak ketinggalan juga dengan kodrat alam zaman sekarangnya. Misalnya zaman sekarangnya alamnya apa? Teknologi. Ya kita arahkan ke hal-hal yang berbaur teknologi. Seperti itu ya. Itu tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah pada anak-anak kita. Tentang restitusi segitiga, menangani soal-soal siswa yang bermasalah. Nanti juga ada 5 kontrol ya yang harus kita pelajari untuk menghadapi siswa-siswa kita. Nanti selanjutnya akan dipaparkan tentang materi-materi 5 kontrol itu apa aja. Nanti kita paparkan setelah ini ya. Nanti ada video-video penayangan tentang apa sih segitiga restitusi itu, tentang apa, tentang anak-anak yang bermasalah. Itu barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang perubahan positif yang ada di sekolah kita. Iya Pak, silakan Pak Masudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari pembicaraannya untuk masalah kita diserahkan semuanya ke anak. Iya. Hanya bisa mengarahkan saja. Iya. Nah ini untuk sesuai dengan jurusan. Jurusan itu kan ada yang namanya job shift. Ya. Dan itu adalah salah satu daripada rangkaian untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada. Otomatis itu harus disesuaikan dengan yang sudah ditentukan. Artinya guru itu sudah menentukan langkah awal sampai akhir. Harus, ya. Maksudnya harus selesai. Harus selesai. Iya. Enggak harus anak suruh ini hanya bisa mengarahkan. Nah, itu kan apa perbedaannya dengan yang di kelas tadi dengan job shift yang kita garap. Sebab yang namanya katakanlah yang namanya operasional untuk perawatan 10.000 km itu otomatis dari awal sampai akhir harus selesai dulu. Nggak bisa kita ke anak ini dulu, nggak bisa. Baca harus dulu kan. Nah itu rangkaiannya. Nah itu bagaimana penjelasannya? Ya. Terima kasih. Maksudnya itu kan dalam hal pelajarannya ya Pak Masudi ya, yang itu. Jadi misalnya dalam pelajaran Pak Masudi misalnya tentang apa Pak? Materinya tadi job shift ya. Jadi anak itu tidak harus mahir tentang job shift itu. Jadi anak iya belajar tentang job shift tapi diselesaikannya dengan baik, tapi tidak harus mahir. Karena mungkin bukan bakatnya dia di situ. Jadi hanya sekedar dia mengenal tentang pelajaran job shift dan mempelajarinya, tidak harus kamu benar-benar mahir dalam ini, enggak gitu. Jadi tidak boleh harus menekan harus bisa benar-benar mahir. Karena mungkin bakat dianya bukan di situ Pak.
tapi di bidang-bidang yang lain gitu. Maksudnya gitu. Jadi tidak harus menekan anak harus benar-benar mahir kompeten dalam bidang itu gitu. Maksudnya tuh dalam Memang harus kompeten. Bu, maaf Bu. ya kompetennya jangan memaksakan anak Pak, karena manusia itu kodratnya beda-beda, punya kecerdasan yang tingkatnya beda-beda, punya latar belakang keluarga yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Jadi tidak boleh semua anak itu harus kompeten dalam hal itu. Kayak saya, misalnya saya kompeten dalam matematika, belum tentu saya kompeten dalam bahasa Inggris. Jadi tidak semuanya itu harus kompeten yang harus diajarin di sekolah gitu. Intinya seperti itu. Tapi hanya anak itu iya benar harus tuntas menyelesaikan pelajarannya itu. Hanya sekedar tuntas dan bisa gitu. 2 menit lagi ya? Iya, kenapa Bun? 2 menit lagi. Gini Bu, kemungkinan yang saya tangkap dari informasi itu bukan mata pelajaran job sheet-nya, Iya. tapi ada emang anak masuk ke kendaraan ringan itu kan bawa bakat alam gitu. Aku harus mahir dong jadi seorang montir, seorang apa yang tetap mengapa dengan kondisi mobil, karena itu kan harus kompetensi. Makanya kan Bapak bilang kan ini harus, jadi job sheet itu segala susunan kompetensi-kompetensi Iya, harus dilaksanakan. harus dikuasai oleh anak. Tapi di versi guru penggerak itu saya menangkap sinyal-sinyal nggak harus kok anak waktunya aja yang lebih fleksibel, lebih merdeka disesuaikan dengan kondisi anak Bapak. Jadi memang betul anak harus rentetan ini harus kompetensi semua harus betul, tapi silakan dikembalikan lagi ke peserta didik, mau berapa lama nih kamu mau ngerjain ini, terus seberapa mahir, seberapa lihai. Ya fleksibilitas itu ada, tapi kita juga kasih deadline. Kamu nggak boleh lebih dari bulan ini ya kompeten di bidang ini. Hanya mungkin kemerdekaannya untuk Biar nggak caranya monoton. aja sama waktunya mungkin Bu. Jadi memang harus menguasai harus. Itu tambahan dari saya. Kita kasih beberapa wahana media dengan beberapa stimulasi yang kita berikan, kan kita guru expert dong kita tuh. Bagaimana mentitik Iya, itu benih-benih. namanya bukan menuntun, memaksakan kehendak. Enggak juga. Kita hanya menitik aja. Nambahin aja, mungkin ada sedikit mispersepsi antara Bu Un dengan Bu Caniti. Jadi yang disampaikan sama Ibu Caniti juga betul, dan yang disampaikan sama Ibu Un juga betul. Artinya tinggal bahasanya saja disamakan. Artinya gini, mungkin yang disampaikan sama Pak Mas Budi untuk kegiatan job sheet tersebut betul, artinya anak itu harus mengikuti kegiatan rangkaiannya. Cuman guru juga harus bisa memahami ketika anak ada kesulitan belajar. Jadi mungkin kalau misalkan ketika kita menerapkan satu model pembelajaran A, kita harus bisa memahami jangan-jangan anak ini model yang kita terapkan nggak pas. Iya. Nah, coba mungkin dengan model seperti B. Nah, jangan sampai model A kita terapkan pada siswa secara keseluruhan, sedangkan ada siswa-siswa tertentu dia mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Kalau kegiatan job sheet-nya, karena itu suatu rangkaian dari awal sampai akhir yang harus sudah diselesaikan, harus diikuti, cuman model pembelajarannya mungkin. Jadi antara Ibu Caniti dengan Ibu Un mungkin beda persepsi saja, tapi yang intinya yang disampaikan sama, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Ya, itu tabur. Iya. Ya. Maksudnya gimana? Nanti kalau saya ngomong panjang lagi nanti. Iya, banyak lagi. Jadi Ya, enggak aja. Kita paham sebetulnya. Ya, udah paham gitu ya. Ditekankan betul. Jadi intinya sih kita tuh harus pembelajaran itu diserahkan semua berpihak pada siswa. Iya. Ya, Betul. ya berpihak sama siswa. Jangan kalau zaman dulu kan Bu, apa? banget. Iya, dominasi oleh guru ya. Kemudian sekarang semuanya diserahkan oleh siswa. Segala aturan juga diserahkan oleh siswa. Kita hanya Membimbing. memfasilitasi dan membimbing, Memfasilitasi. menyimpulkan apa yang ditentukan oleh siswa, ya apa yang dipendapatkan oleh siswa, ya gitu. Ya itu tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di masing-masing kelas dulu ya. Misalnya di masing-masing kelas kita melaksanakan hal tersebut. Ya di dalam contoh kecilnya nanti baru kita kembangkan di kelas ini ya, perubahan-perubahan positif yang ada di sekolah ini. Ini pelajaran dari saya sebagai CGP, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Di sini memaparkan tentang menurut Ki Hajar Dewantara itu
yaitu tentang cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah ya. Jadi kita sebagai guru tuh hanya bisa menuntun ya, menuntun dan mengarahkan sesuai dengan bakat kodrat zaman yang ada sekarang ini ya. Jadi kita sebagai guru itu intinya itu tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa anak itu harus bisa ini, harus misalnya pelajaran matematika harus bisa, pelajaran olahraga harus bisa. Jangan, tapi kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Karena anak-anak kita itu dari sejak lahir itu sudah ada garisnya ya, yaitu garis samar. Jadi kita sebagai guru tuh hanya bisa menebalkan saja. Jadi Bapak Ibu, kita di sini berkumpul itu untuk memusyawarahkan perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita untuk mendidik anak kita supaya anak kita itu belajar dengan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada yang namanya keyakinan kelas ya. Terus budaya positif, ada segitiga restitusi, ada juga yang namanya 5 kontrol. Hal-hal seperti itu yang harus kita terapkan dalam suatu perubahan-perubahan yang ada di sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukannya dari mulai keyakinan kelas. Jadi peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah itu jangan kita buat sendiri. Kita harus musyawarahkan dengan anak-anak kita. Dengan cara apa? Misalnya di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu maju, ya. So keyakinan anak-anak itu untuk belajar itu apa? Misalnya waktu belajar kita dilarang izin lebih dari 3 kali. Misalnya waktu belajar kita tidak boleh makan atau minum. Keyakinan-keyakinan yang kita buat dari anak itu kita kumpulkan, ya. Nanti kita buat suatu aturan. Aturan tersebutlah yang menjadi keyakinan kelas nantinya, ya. Jadi aturan itu datangnya dari siswa untuk siswa dan ditaati oleh siswa juga, oleh guru juga. Nanti anak-anak kalau melanggar aturan tersebut, dia akan sadar, oh iya aturan itu udah saya buat sendiri, ya. Jadi aturan itu jangan kita buat ujuk-ujuk langsung jadi. Ini aturan anak-anak ini, ya. Jadi kita musyawarahkan dulu dengan anak-anak. Itu namanya kesepakatan kelas. Sehingga kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti sebuah aturan di sekolah nanti. Aturan yang berjalan sesuai terus-menerus itu nanti akan menjadi sebuah perubahan positif atau kebiasaan positif, ya. Aturan-aturan positif itu, ya. Jadi diawali dari situ, ya. Terus tentang segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi itu kita dalam menangani siswa-siswa kita, ya. Jadi kita dalam menangani siswa-siswa kita yang bermasalah itu jangan kita langsung menjadi seorang penghukum seolah-olah siswa itu yang bersalah. Tapi kita lihat, tanyakan, kenapa nak misalnya datang terlambat, alasannya apa, ada kendala apa. Disitulah kita sebagai teman dan sebagai manajer, sebagai pemantau, posisi kita bisa bisa meletakkan, ya. Jadi seolah-olah kita tuh bukan seorang penghukum, ya, yang selalu benar di mata siswa. Padahal siswa terlambat itu karena apa? Dia bisanya tidak mau belajar pelajaran kita tuh karena apa? Bisa juga karena dia itu memang tidak suka pada saya karena cara ngajarnya saya gimana, atau pelajaran saya bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama untuk melakukan suatu perubahan di sekolah untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Murid itu diajak belajar merdeka, ya. Jadi merdeka itu bukan karena belajar sebebas-bebasnya, ya, tapi mereka itu punya kesadaran sendiri. Dirinya udah merdeka, bukan karena terpaksa saya melakukan hal seperti itu, tapi karena udah punya kesadaran. Contohnya misalnya, kalau siswa itu sudah merdeka,
pasti anak itu tidak disuruh lagi akan melakukannya. Ada sampah di depan mata, dia nggak suruh, nah itu buang sampah, enggak, tapi dia dengan sendirinya dibuang sendiri, karena udah melakukan sebuah paradigmanya sudah ada di dalam hatinya. Jadi dia udah merasa merdeka dalam hatinya, ya, tidak pernah disuruh karena dia sudah mampu sesuai dengan hati nuraninya melaksanakannya gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk melakukan pembelajaran di sekolah, kita bersama-sama melakukan suatu perubahan dari yang hal terkecil, dari misalnya kesepakatan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas, nanti sebuah aturan kelas, nantinya akan menjadi suatu perubahan positif yang setiap hari kita laksanakan di sekolah, ya. Insya Allah siswa juga kalau aturan-aturannya dibuat sendiri oleh siswanya itu akan ditaati, ya. Itu yang saya pelajari di modul 1.4. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang menghamba pada anak, ya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, tidak boleh memaksakan kehendak anak, ya. Anak harus apa, nggak bisa. Kita hanya mengarahkan menjadi anak yang lebih merdeka, yang lebih diakui oleh masyarakatnya, dan mampu mengembangkan bakatnya sesuai dengan keinginannya, dan tidak ketinggalan juga dengan kodrat alam zaman sekarangnya. Misalnya zaman sekarangnya alamnya apa? Teknologi. Ya kita arahkan ke hal-hal yang berbaur teknologi. Seperti itu, ya. Itu tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah pada anak-anak kita. Tentang restitusi segitiga, menangani soal-soal siswa yang bermasalah. Nanti juga ada 5 kontrol, ya, yang harus kita pelajari untuk menghadapi siswa-siswa kita. Nanti selanjutnya akan dipaparkan tentang materi-materi 5 kontrol itu apa aja. Nanti kita paparkan setelah ini, ya. Nanti ada video-video penayangan tentang apa sih segitiga restitusi itu, tentang apa, tentang anak-anak yang bermasalah. Itu barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang perubahan positif yang ada di sekolah kita. Saya. Iya Pak, silakan Pak Masudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari pembicaraannya untuk masalah kita diserahkan semuanya ke anak. Iya. Kita hanya bisa mengarahkan saja. Iya. Nah ini untuk sesuai dengan jurusan. Jurusan itu kan ada yang namanya job shift, ya. Dan itu adalah salah satu daripada rangkaian untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada. Otomatis job itu harus disesuaikan dengan yang sudah ditentukan. Artinya guru itu sudah menentukan langkah awal sampai akhir. Harus, Ya. maksudnya harus selesai. Harus selesai. Iya. Enggak harus anak suruh ini hanya bisa mengarahkan. Nah, itu kan apa perbedaannya dengan yang diulas tadi dengan job sheet yang kita bicara. Sebab yang namanya katakanlah yang namanya operasional untuk perawatan 10.000 km itu otomatis dari awal sampai akhir harus selesai dulu. Nggak bisa kita ke anak ini dulu, nggak bisa. Harus dulu kan. Nah itu Rangkaiannya. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ya. Terima kasih. Maksudnya itu kan dalam hal pelajarannya ya Pak Masudi, ya, yang itu. Jadi misalnya dalam hal pelajaran Pak Masudi misalnya tentang apa Pak? Materinya tadi job sheet, ya. Jadi anak itu tidak harus mahir tentang job sheet itu. Jadi anak iya belajar tentang job sheet tapi diselesaikannya dengan baik, tapi tidak harus mahir. Karena mungkin bukan bakatnya dia di situ. Jadi hanya sekedar dia mengenal tentang pelajaran job sheet dan mempelajarinya, tidak harus kamu benar-benar mahir dalam ini, enggak gitu. Jadi tidak boleh harus menekan harus bisa benar-benar mahir, karena mungkin bakat dianya bukan di situ Pak, tapi di bidang-bidang yang lain gitu. Maksudnya gitu. Jadi tidak harus menekan anak harus benar-benar mahir kompeten dalam bidang itu gitu. Maksudnya tuh dalam Memang harus kompeten. Bu, maaf Bu. ya kompetennya jangan memaksakan anak Pak, karena manusia itu kodratnya beda-beda.
punya kecerdasan yang tingkatnya beda-beda, punya latar belakang keluarga yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Jadi tidak boleh semua anak itu harus kompeten dalam hal itu. Kayak saya, misalnya saya kompeten dalam matematika, belum tentu saya kompeten dalam bahasa Inggris. Jadi tidak semuanya itu harus kompeten yang harus diajarin di sekolah gitu. Intinya seperti itu. Tapi hanya anak itu iya benar harus tuntas menyelesaikan pelajarannya itu. Hanya sekedar tuntas dan bisa gitu. 2 menit lagi ya? Iya, kenapa Bun? 2 menit lagi. Gini Bu, kemungkinan yang saya tangkap dari itu bukan mata pelajaran job sheet-nya, Iya. tapi ada emang anak masuk ke kendaraan ringan itu kan bawa bakat alam. Aku harus mahir dong jadi seorang montir, seorang apa yang tetap mengapa dengan kondisi mobil. Karena itu kan harus kompetensi, makanya kan Bapak bilang kan ini harus. Jadi job sheet itu segala susunan kompetensi-kompetensi Iya, harus dilaksanakan. harus dikuasai oleh anak. Tapi di versi guru penggerak itu saya menangkap sinyal-sinyal nggak harus kok anak waktunya aja yang lebih fleksibel, lebih merdeka disesuaikan dengan kondisi anak Bapak. Jadi memang betul anak harus rentetan ini harus kompetensi semua harus betul. Tapi silakan dikembalikan lagi ke peserta didik, mau berapa lama nih kamu mau ngerjain ini, terus seberapa mahir, seberapa lihai. Ya fleksibilitas itu ada, tapi kita juga kasih deadline. Kamu nggak boleh lebih dari bulan ini ya, kompeten di bidang ini. Hanya mungkin kemerdekaannya untuk caranya aja sama waktunya mungkin Bu. Jadi memang harus menguasai harus. Itu tambahan dari saya. Kita kasih beberapa wahana media dengan beberapa stimulasi yang kita berikan. Kan kita guru expert dong kita tuh. Bagaimana mentitik Iya, itu namanya bukan menonton, memaksakan kehendak. Enggak juga. Kita hanya mentitik aja. Nambahin aja mungkin ada sedikit mispersepsi antara Bu Un dengan Bu Caniti. Jadi yang disampaikan sama Ibu Caniti juga betul dan yang disampaikan sama Ibu Un juga betul. Artinya tinggal bahasanya saja disamakan. Artinya gini, mungkin yang disampaikan sama Pak Mas Hudi untuk kegiatan job sheet tersebut betul. Artinya anak itu harus mengikuti kegiatan rangkaiannya. Cuman guru juga harus bisa memahami ketika anak ada kesulitan belajar. Jadi mungkin kalau misalkan ketika kita menerapkan satu model pembelajaran A, kita harus bisa memahami jangan-jangan anak ini model yang kita terapkan nggak pas. Nah, coba mungkin dengan model seperti B. Nah, jangan sampai model A kita terapkan pada siswa secara keseluruhan, sedangkan ada siswa-siswa tertentu dia mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Kalau kegiatan job sheet-nya, karena itu suatu rangkaian dari awal sampai akhir yang harus sudah diselesaikan, harus diikuti, cuman model pembelajarannya mungkin. Jadi antara Ibu Caniti dengan Ibu Un mungkin beda persepsi saja, tapi yang intinya yang disampaikan sama kurang lebihnya seperti itu mungkin. Ya, itu tabuan. Iya. Maksudnya gimana? Nanti kalau ngomong panjang lagi ya. Iya, banyak lagi. Jadi Iya. enggak aja. Kita paham sebetulnya. Ya, udah paham. Ditekankan betul. Jadi intinya sih kita tuh harus pembelajaran itu diserahkan semua berpihak pada siswa. Betul. Ya, Betul. ya berpihak sama siswa. Jangan kalau zaman dulu kan apa? Iya, dominasi oleh guru ya. Kemudian sekarang semuanya diserahkan oleh siswa. Segala aturan juga diserahkan oleh siswa. Kita hanya Membimbing. memfasilitasi dan membimbing, memfasilitasi. menyimpulkan apa yang diitukan oleh siswa, ya apa yang dipendapatkan oleh siswa, ya gitu. Ya itu tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di masing-masing kelas dulu ya. Misalnya di masing-masing kelas kita melaksanakan hal tersebut, ya di dalam contoh kecilnya, nanti baru kita kembangkan di kelas ya. Sekian inti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.